Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yuk. Siti anak yang rajin. Setiap pagi, Siti bangun sendiri. Siti langsung merapihkan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Ini adalah kegiatan keluarga Siti. Jadi Siti dan adiknya selalu membantu orang tuanya. Pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya. Ya, yang tadi. Nah, di sini ada gambar keluarga Siti dan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga Siti. Contohnya yang pertama, gambar Siti nih adik-adik. Siti tadi tugasnya apa ya? Apakah mencuci sepeda motor, mencuci sayuran, mengelap sepeda motor, atau menyiapkan sarapan? Ya, Siti mencuci sayuran, tadi membantu ibu mencuci sayuran. Kemudian gambar ibu. Apa tugas ibu tadi? Ya, menyiapkan sarapan. Kemudian gambar ayah. Ayah sedang tugasnya apa tadi? Mencuci sepeda motor. Kemudian Ali. Ali berarti mengelap sepeda motor. Tugas Ali mengelap sepeda motor. Nah, di rumah kalian masing-masing, kalian bisa membagi tugas dalam merapihkan rumah. Bantu orang tua kalian saat orang tua kalian sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kalian harus bantu ibu kalian, bantu ayah kalian juga. Kemudian tuliskan tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Nah, ini ada gambar seorang anak perempuan. Nah, sekarang tuliskan tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Ini kita tugas dari anak perempuan. Kemudian tugas ibu. Nah, tugas ibu apa ya selain memasak? Merawat keluarga, menyediakan sarapan, membimbing anak-anaknya. Nah, itu tugas seorang ibu. Lalu tugas seorang anak laki-laki. Nah, di sini digambarkan Ali ini membantu ayahnya mengelap sepeda motor. Selain itu bisa membantu membersihkan rumah ya. Lalu bisa juga membantu orang tua merapihkan mainan. Tugasnya lagi belajar, mungkin membantu kakak atau adik menjaga adik. Itu tugas dari seorang anak laki-laki. Lalu tugas seorang ayah. Terakhir, apa ya tugas seorang ayah selain mencuci sepeda motor? Ya, mencari nafkah, melindungi keluarga, menyayangi keluarga. Itu adalah tugas dari seorang ayah. Uang di sekitar kita ada dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang uang logam. Nah, kita akan ingat kembali pelajaran mengenai uang logam. Uang logam sendiri paling kecil nilainya itu 100. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1.000 rupiah. Nah, di sini contoh uang logam. Ini uang berapa ya? Ya, ini uang 100 rupiah.
kalau dituliskan seperti ini, Rp 100. Jika dibaca Rp100. Kemudian uang logam berikutnya adalah, nah ini Rp200. Kalau dituliskan seperti ini, jika dibaca Rp200. Uang logam yang ketiga adalah Rp500. Nah ini ya, tulisnya seperti ini dan dibaca Rp500. Uang logam yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Jadi kalau ditulis seperti ini ya, Rp 1000 jika dibaca Rp1.000. Sekarang kita akan belajar uang kertas. Nah, nilai uang kertas ini yang paling kecil adalah Rp1.000. Nah, yang paling kecil saat ini adalah Rp1.000. Berbeda dengan uang logam ya. Dan yang paling besarnya adalah Rp100.000. Kita lihat nih, kita pelajari satu persatu ya adik-adik. Nah, uang yang pertama ini adalah Rp1.000. Nah, kalian bisa lihat ya, gambarnya seperti ini. Apakah kalian sudah pernah melihatnya? Pasti sudah pernah ya. Oke, ditulis bagaimana? Nah, seperti ini, Rp 1.000,00. Dibacanya Rp1.000. Uang kertas yang kedua nilainya adalah Rp2.000. Jika dituliskan seperti ini, Rp 2.000,00. Nah, 2000 ini nolnya ada 3 ya. Kalau ribuan itu nolnya ada 3. Kemudian uang kertas yang ketiga adalah, ya ini adalah Rp5.000. Jika dituliskan seperti ini, Rp5.000. Uang kertas yang keempat adalah ini nilainya Rp10.000. Jadi ditulisnya 10 titik nolnya 3 kali, berarti 1000 itu tuh, ribuan. Dibacanya Rp10.000. Uang kertas yang kelima adalah ini ditulis Rp20.000. Nah, Rp20.000 itu tulisannya seperti ini. Jika dibaca Rp20.000. Berikutnya adalah uang yang berwarna biru ini. Berapa ya? Bisa dilihat nih adik-adik, Rp50.000. Nah, jika dituliskan seperti ini, seperti gambar di sini ya. Kan ini ada angkanya, tinggal kita beri Rp, lalu kita beri tanda titik di sini, koma 00. Nah, dibacanya Rp50.000. Lalu uang yang nilainya terbesar pada uang kertas adalah ini adik-adik. Ini adalah uang Rp100.000. Rp100.000 sendiri memiliki 0 sebanyak 5. Jadi jika ditulis seperti ini, dibacanya Rp100.000. Ini pecahan uang kertas yang paling besar nilainya membandingkan pecahan uang. Nah, di sini kita punya 2 pecahan uang. Yang pertama ada uang kertas, yang kedua uang logam. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih membandingkan uang. Nah, di sini uang ini nilainya Rp1.000. Uang kertas ini. Lalu uang logam ini nilainya Rp200. Nah, jika dibandingkan Rp1.000 itu nilainya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 200. Ya, jika dibandingkan itu Rp1.000 pasti lebih besar dari Rp200.
Maka kesimpulannya, Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Berikutnya, nah, kita punya gambar Rp1.000 dan Rp2.000. Nah, kita akan bandingkan lebih besar atau lebih kecil Rp1.000 ini dengan Rp2.000 ini, atau sama dengan, ya, Rp1.000 itu lebih kecil dari Rp2.000. Jadi Rp1.000 lebih kecil dari Rp2.000. Masih contoh nih, ada dua pecahan uang lagi. Nah, di sini ada uang Rp5.000 dan uang Rp1.000. Nah, Rp5.000 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 1.000. Ya, Rp5.000 itu lebih besar daripada 1.000. Maka kesimpulannya, Rp5.000 lebih besar dari Rp1.000. Berikutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan uang. Nah, kita punya 3 pecahan uang logam nih. Ada 200, 100, dan 500. Nah, ingat kemarin diurutkan dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Kemarin yang paling kecil itu 100, kemudian 200, setelah 200, 500. Itu kalau diurutkan dari nilai uang yang paling kecil. Nah, sekarang kalau diurutkan dari yang paling besar, berarti 500, lalu 200, yang paling kecil ini adalah 100. Mengurutkan pecahan uang lagi sekarang. Ada uang 1.000, ada uang 5.000 dan 2.000. Nah, kita urutkan dari yang paling kecil. Mana nih yang paling kecil? 1.000, 2.000, atau 5.000? Yang paling kecil pasti 1.000 dulu nilainya. Kemudian 2.000. Setelah 2.000, 5.000. Ini jika dari yang paling kecil. Sekarang kalau dari yang paling besar. Yang paling besar nilainya adalah 5.000 dulu. Setelah itu 2.000, berikutnya 1.000. Masih contoh mengurutkan pecahan uang nih. Nah, sekarang ada uang 5.000, 500, dan 1.000. Jika diurutkan dari yang paling kecil, lihat dulu ya adik-adik. Ya, yang paling kecil adalah Rp500. Lalu berikutnya Rp1.000, dan yang paling besar adalah Rp5.000. Jadi kalau diurutkan dari yang paling kecil, 500, 1.000, dan Rp5.000. Nah, sekarang diurutkan dari yang paling besar. Yang paling besar ini adalah 5.000 dulu. 5.000 kalau diurutkan dari yang paling besar itu lama-kelamaan ke yang kecil ya. Setelah 5.000 adalah 1.000, dan yang terakhir adalah Rp500. Itu tadi cara mengurutkan pecahan uang. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.